warga negara Indonesia berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat dini hari. Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia, APMM. Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, insiden terjadi sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi 5 WNI melintasi di perairan tersebut. Dari kejadian itu, 1 WNI dilaporkan meninggal dunia, 1 dalam kondisi kritis, dan 3 lainnya menderita luka-luka. Lantas, bagaimana penanganan dan kronologi penembakan 5 pekerja migran tersebut? Bagaimana sikap pemerintah RI? Benarkah telah terjadi tindakan berlebihan dari APMM? Langkah pencegahan apa yang harus dilakukan agar insiden serupa tidak terulang lagi? Ya, baik pemirsa, 5 warga negara Indonesia berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia ini ditembak di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia oleh APMM setempat. Dan bahkan 1 orang ini diinformasikan meninggal dunia. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Pelindungan WNI, Yuda Nugraha ini menyampaikan saat ini sudah mengambil langkah dan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Satu sisi ya, kita memahami sudah menjadi kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun di sisi lain tentunya kita juga menyesalkan bahwa insiden ini akhirnya menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan juga 4 mengalami luka-luka tembak. Nah, untuk itu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia ya, untuk meminta ya, pertama tentunya menyesalkan adanya jatuhnya korban dan kemudian kita juga mendorong diberikannya segera akses ke konsuleran untuk bertemu dengan warga negara kita. Dan yang ketiga, kita juga mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini, termasuk apakah tembakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur, ataukah kemungkinan adanya excessive use of force, penggunaan kekuatan yang berlebihan itu terjadi dalam peristiwa ini. Baik, Pak Yuda, apakah sebelumnya dari informasi awal ini diinfokan begitu waktu penyerangan dari pihak WNI-nya sendiri apakah menggunakan senjata tajam, Pak? Ya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PDRM, WNI melakukan penyerangan dengan menggunakan parang. Baik. Dan saat ini kan Presiden Prabowo sedang berada di Malaysia, Pak. Apakah mungkin nantinya ada pembicaraan mengenai hal ini, Pak? Ya, pertemuan tentu masih berlangsung pada hari ini. Ya. Sudah dipastikan memang isu pelindungan WNI itu merupakan salah satu yang dibahas. Ya, sebenarnya bagaimana kronologi yang terjadi pemirsa dan apa pula penanganan langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia atas peristiwa ini, kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Mas Herianto Suwarno, Ketua Umum SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia. Mas Herianto, selamat malam, sehat ya Mas? Malam. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita. Pak Eko Iswantono, Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan KP2MI. Pak Eko, selamat malam, sehat Pak? Malam, sehat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Ibu Irma Suryani, Komisi 9 DPR RI yang nanti akan bergabung bersama kita untuk membahas mengenai hal ini. Pak Eko, informasi terbaru yang didapat oleh pihak KP2MI ini seperti apa mengenai peristiwa yang terjadi? Karena ini beritanya kemudian begitu banyak, ada versi dari Malaysia seperti apa, kemudian ada informasi yang lain yang beredar pula. Sebenarnya yang terjadi apa sih Pak Eko? Terima kasih. Mungkin kami coba menjelaskan untuk informasi yang terakhir. Ya. Jadi informasi yang terakhir kami terima dari beberapa sumber, terutama kami tidak lepas adalah kami koordinasi dengan Kemenlu KBRI dan koordinasi dengan atase kepolisian yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi untuk sementara informasi yang kami dapat masih belum ada satu perubahan atau ya signifikan, karena kami belum bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan korban, baik itu yang meninggal dan lain sebagainya. Karena itu masih masuk dalam ranah penyidikan oleh kepolisian Malaysia. Jadi ini kita tidak bisa memberikan informasi secara lengkap kaitan ini, memang kami juga belum mendapatkan. Karena ini kita masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di sana.
Karena kalau informasi kita dapat dan nanti terjadi simpang siur akan mempengaruhi proses penyidikan yang akan di sana. Jadi sementara dari Kementerian Luar Negeri yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Yuda maupun oleh Atase Kepolisian yang ada di Malaysia itu sementara sama seperti kemarin informasi yang didapatkan. Jadi kita belum bisa merujuk kepada korban-korban apa atau identitas dari mereka. Identitas mungkin belum Pak, tapi mengenai jumlah korban dan kondisinya sendiri, sudahkah bisa terkonfirmasi? Ini 5 orang pekerja migran Indonesia dan salah satunya meninggal dunia, betul? Betul. Pak Eko? Kalau informasi sebatas itu 5 orang, itu 1 meninggal dunia, 1 luka berat atau kritis, dan 3 juga dalam rangka perawatan atau dari medis itu sudah dapat. Tapi untuk identitas secara detail yang berkaitan dengan korban itu sampai sekarang belum kita dapatkan. Kita hanya menunggu dari Atase atau dari Kemenlu. Karena tadi saya sampaikan bahwa ini masih masuk dalam ranah praduga tak bersalah. Jadi nanti sangat riskan kalau nanti kita memberikan informasi juga yang salah. Akhirnya terjadi pembiasan-pembiasan. Dan memang rencana nanti ada rilis yang akan dilakukan oleh kepolisian yang ada di Malaysia nanti bersamaan dengan Kementerian Luar Negeri atau KBRI yang ada di Malaysia dengan Atase Kepolisian yang ada di sana. Baik Mas Herianto, mungkin juga bisa melengkapi informasi-informasi yang didapat oleh SBMI mengenai 5 pekerja migran Indonesia ini seperti apa Mas? Mereka ini sebenarnya bekerja sebagai apa, tujuannya kemana, begitu Mas Herianto? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah kami ucapkan berduka buat korban dan keluarganya. Mudah-mudahan diterima amal ibadah dengan baik. Yang pertama sebelum masuk pada konteks kasusnya adalah apapun alasannya, apapun kemudian latar belakang dari pekerja migran ini ketika mereka dihilangkan nyawanya, ini jelas salah, ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua adalah terkait dengan mekanisme penyelesaian terkait dengan sengketa pekerja migran dalam Malaysia. Ini kan tidak berdiri sendiri. Misalkan kalau kita melihat nih kasus-kasus terkait dengan Malaysia berbatasan kan terjadi, kalau kita melihat sejak 10 tahun yang lalu misalkan kita ambil data tahun 2024. Misalkan data 2024 ada sekitar 145 pekerja migran Indonesia yang meninggal di Malaysia. Kemudian ada tahun 2024 yang terbaru juga ada ditembak di Malaysia. Sebagian besar teman-teman kemudian yang berangkat ke Malaysia ini bekerja di sektor perkebunan sawit. Ini yang menjadi salah satu faktor utama kita. Yang kedua, kami melihat dalam konteks ini adalah melihat dari landscape yang lebih besar. Bagaimana kemudian ini nggak bisa kemudian dilihat bahwa kasus ini seolah-olah kemudian terjadi pada tahun ini. Kita melihat dari 10 tahun yang lalu. Bukan kasus baru berarti? Bukan kasus baru, penembakan bukan kasus baru. Kita lihat ada tahun 2024 yang lalu di pertengahan tahun ada atas nama S dari NTB kemudian ditembak secara brutal oleh masyarakat Malaysia di Sabah. Ini terjadi. Cuma persoalannya adalah kasus ini bagaimana kemudian kita melihat soal langkah diplomatik kita, apakah ini betul soal terkait dengan persoalan pekerja migran atau kemudian ada hubungannya terkait dengan ICCPR misalkan, soal hak sipil politik masyarakat, kemudian soal DUHAM, itu yang menjadi salah satu yang harus kita lakukan. Yang ketiga Mbak, yang paling penting ya, terkait dengan hal ini, misalkan kalau kita melihat disampaikan oleh Pak Eko soal diplomasi, kita harus melihat, sebetulnya terang benderang kita melihat. Dalam konteks DUHAM, maka negara PBB tidak diperbolehkan kemudian menghukum, kemudian mengintimidasi, apalagi mematikan masyarakat sipil di warga negara asing. Kemudian di ICCPR jelas, kemudian hak sipil politik dilindungi dalam konteks global maupun dalam konteks ASEAN. Maka yang paling dilihat adalah kita hari ini, bagaimana kasus ini tidak boleh berdiri sendiri tapi dilihat dari politik. Ini apakah kemudian betul-betul kesimpang siuran yang terjadi, ada yang mengatakan bahwa mereka menyerang dengan senjata parang. Ada yang mengatakan kemudian ini sindikat narkoba antara Malaysia, Indonesia dengan Thailand. Tetapi yang perlu dilihat adalah investigasi mendalam, kemudian lakukan setransparan mungkin kepada publik biar ini kelihatan.
Mana kemudian yang perlu dilakukan oleh negara, hukum harus bertindak dengan konteks instrumen ASEAN yang ada. Oke, Pak Eko, bagaimana dengan prosedur investigasi, transparansi kemudian yang betul-betul harus diawasi, didorong dalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Karena ternyata bukan masalah baru, Pak Eko, yang terjadi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami tidak secara prosedural, kami tidak boleh mengandai-andai kasus itu apa dan bagaimana prosesnya. Karena kita lihat harus kasus itu secara integral dan komprehensif. Maksudnya di sini gimana? Kita coba berikan kepada kawan-kawan kita yang ada di Kementerian Luar Negeri maupun di atasnya untuk bisa memberikan pendampingan dan mengawal itu sampai sejauh mana nanti kasus itu akan ditangani. Jadi kalau nanti misalnya kami keluar dari situ karena masih dalam proses penyidikan, takutnya nanti terjadi deviasi atau pembiasan seperti tadi mau narkoba dan lain sebagainya, kami belum berani untuk menyampaikan itu karena sekarang masih dalam tahap ranah penyidikan. Oke, artinya kemudian peran yang bisa dilakukan oleh KP2MI untuk bisa ikut mengawal kasus ini sampai batas mana, Pak Eko, yang bisa dioptimalkan? Tapi ditahan dulu Pak Eko, bisa dijawab usai jeda. Kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Pemirsa, Kepala Polisi Daerah Selangor, Dato Hussein bin Omar Khan, ini menyebutkan penembakan 5 pekerja migran Indonesia bermula saat Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia patroli dan juga menemukan sebuah kapal yang membawa 5 PMI tersebut yang diduga hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. Disebutkan para pekerja migran Indonesia tersebut melakukan penyerangan terhadap petugas Malaysia. Dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke Hospital Sultan Idris Serdang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di Hospital Serdang, 1 berada di Hospital Kelang. Yang hidup 4 orang. Manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Kuala Langat di Hospital Banting. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Haryanto dan juga Pak Eko, kita juga ingin menyapa Ibu Mawadah, istri dari korban Muhammad Hanafi. Selamat malam Ibu Mawadah dari Aceh. Assalamualaikum. Malam. Ya, Bu Mawadah, tentu kami pertama-tama mengucapkan turut berduka atas peristiwa yang terjadi dan menimpa Bapak Hanafi. Bu Mawadah, kalau mungkin boleh berbagi cerita bersama kami. Informasi terakhir yang diterima oleh Ibu mengenai kondisi suami Bu Mawadah seperti apa? Saya nggak tahu kondisinya sebenarnya. Cuma dia ada bilang hari pas jam 1.56 dia ada rekam suara di HP. Dia bilang dia suruh jemput dia, suruh lapor polisi di sini di Polsek Alutu. Habis itu dia suruh konfirmasi ke Polsek Dumai. Katanya suruh jemput dia di situ. Dia tinggal sendiri karena kawannya semua udah nggak ada lagi, udah pulang dia bilang. Tapi dia dalam kondisi tidak sehat.
Oke, Itu yang sudah terima. ya, artinya sudah ada informasi terbaru Bu, kondisinya saat ini seperti apa, dirawat di mana, seperti itu Bu Mawadah? Ya, yang udah ditelepon oleh melalui Pak Haji Sudirman, yang bahwa dia ada di Kelang, daerah Kelang, rumah sakit Kelang, dia. Oke, Bu Dalam Mawadah. kondisi sehat, dia bilang. Oke, baik. Bu Mawadah, terakhir berkomunikasi dengan Bapak Hanafi ini kapan? Apa yang disampaikan, Bu? Terakhir kami komunikasi pas itu rekamannya, nggak ada komunikasi lagi. Pokoknya setelah rekaman itu 2 kali dia rekam, berarti dia bilang suruh jemput dia, suruh telepon polisi, habis itu suruh bilang ke Polsek Dumai, suruh jemput dia bahwa dia ada di Kuala Dumai, Pantai Dumai. Oke. Pantai Dumai. Oke. Dalam rekaman itu apa saja yang disampaikan oleh Pak Hanafi, Bu? Dia bilang, Dek, tolong lapor Pak Polisi di Aluto, nanti buat report bahwa dia suruh bilang ke Polsek Dumai bahwa dia ada di situ di dalam masjid itu sendiri. Dia dalam keadaan kurang sehat. Tapi dia nggak bilang bahwa dia kena tembak, itu nggak bilang. Tapi kayaknya dia memang terkena tembak. Oke, jadi tidak Cuma sampai karena merasa. Oke. Ya. Baik. Kapan sudah berapa lama Pak Hanafi ini kemudian pergi untuk bekerja, Bu, ke Malaysia, dan pada saat itu pamit untuk bekerja di mana, Bu Mawadah? Dia baru satu tahun setengah di sana. Apa yang diceritakan mengenai pekerjaannya, Bu? Bekerja di mana? Kegiatannya seperti apa? Ya, yang saya tahu dia pangkas di sana, tapi detailnya saya nggak tahu. Oke, boleh diulang, Bu, informasinya selama bekerja di Malaysia 1,5 tahun yang dikerjakan Pak Hanafi ini apa, kemudian di mana, kegiatannya seperti apa? Dia pokoknya pangkas, tapi kami nggak tahu daerah mana. Kalau dia video call, dia lagi pangkas rambut gitu. Oh, pangkas rambut yang diceritakan. Oke, pada saat berangkat ke Malaysia, ini berangkat bersama dengan siapa, Bu? Waktu berangkat ke Malaysia, dia lewat jalur depan dia. Pokoknya ada pisah. Oke, bersama dengan siapa, Bu? Sendiri waktu pergi hari itu. Sendiri berangkat. Dan apakah baru kali ini pergi berangkat bekerja ke Malaysia atau sebelumnya juga sudah pernah melakukan hal yang sama, Bu? Oh, tidak pernah. Dia tidak pernah pulang dari belakang kayak ini. Oke. Pak Hanafi ini berangkat ke Malaysia melalui jalur apa, Bu? Resmi, ada surat-surat kemudian yang ditunjukkan sebagai suatu persyaratan, prosedur yang jelas, atau lewat agen, penyalur? Enggak, dia berangkat melalui paspor juga. Pakai paspor? Ada paspor dia. Oke, menggunakan paspor. Kemudian apa lagi yang diceritakan, Bu? Bersama dengan siapa yang kemudian dikenal sehingga bisa mendapatkan pekerjaan di Malaysia? Oh, detailnya itu saya nggak tahu, Bu, karena kami kalau ngomong-ngomong itu nggak pernah cerita-cerita dari mana dia kerja, sama siapa dia kerja, nggak pernah tanya. Oke, tidak pernah. Yang saya tahu dia tukang pangkas. Oke, Bu Mawadah, di sini ada Pak Eko, perwakilan dari pemerintah Indonesia tentunya yang ikut mengawal kondisi para pekerja migran di sana, termasuk Bapak Hanafi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, Bu? Yang ingin saya sampaikan, pasti saya mau suami saya pulang dengan selamat. Pulang dengan selamat. Pokoknya dia pulang kemari harus ada pengobatan yang lebih bagus, lah. Oke. Itu yang saya harapkan.
Itu yang diharapkan oleh Ibu. Dan Ya. baik. Apabila perlu bukan, tolong kami mau lihat wajah dia. Apa bisa, Bu? Karena ini kami sangat dosa. Baik. Itu yang diharapkan oleh Bu Mawadah. Pak Eko mungkin menanggapi apa yang menjadi harapan dari Bu Mawadah. Bu Mawadah ya. Ya. Terima kasih untuk Bu Mawadah. Kami juga ikut berduka dalam arti kata dengan kondisi ini. Semoga bapaknya bisa segera sembuh dan pulih seperti semula. Jadi kami dari Kementerian Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tanggung jawab dan negara hadir di sini untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Terlepas pekerja migran itu prosedural ataupun non prosedural. Jadi kami di sini punya tanggung jawab nanti koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase untuk melihat sampai sejauh mana kasus itu ditangani secara transparan dan secara profesional oleh kepolisian yang di sana. Yang berkaitan dengan kondisi Bapak Hanafi dari suami Ibu, nanti kami koordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. Karena yang punya kewenangan untuk memulangkan dari bapaknya itu dari Kementerian Luar Negeri. Nanti dari Kementerian Luar Negeri sampai di Indonesia, nanti kami yang melaksanakan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan mengantar sampai daerah asal di mana Ibu nanti berada. Diberikan perawatan nanti semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan dan diberikan rehabilitasi baik itu secara fisik maupun secara psikis. Kami juga sudah koordinasi Bu dengan LPSK berkaitan dengan proses penanganan rehabilitasi nanti setelah sampai di Indonesia. Karena kewenangan kita untuk memberikan pelayanan sampai dari asal itu baru di embarkasi. Yang dari luar negeri atau dari Malaysia sampai ke Indonesia adalah ranah daripada Kementerian Luar Negeri. Demikian Bu Wada. Baik. Ya, Bu Mawadah masih ada yang ingin disampaikan? Ya, yang ingin saya tanyakan Bu, apa suami saya dikasih pengawatannya di sana apa di Indonesia, Bu? Oke, untuk perawatannya apakah akan dilakukan seperti apa Pak Eko? Untuk perawatan yang sampai saat ini Bu, yang kami terima informasi itu masih ada di Klang, kalau nggak salah itu masih ada di Klang Selangor. Untuk yang Bapak yang dimaksud tadi, yang berikutnya nanti akan prosesnya dibantu oleh KP2MI untuk proses dari embarkasi sampai daerah asal termasuk rehabilitasi Bu, baik itu masalah kesehatan maupun berkaitan dengan hak Ibu, misalnya rehabilitasi secara psikis maupun secara mental, karena kondisi Ibu mungkin suaminya dalam kondisi trauma atau stres. Nanti kami lakukan itu Bu dari KP2MI. Ya, baik. Seperti itu Bu Mawadah yang sejauh ini sudah bisa dimaksimalkan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan terhadap Bapak Hanafi. Ibu Mawadah, sekali lagi kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Kita tunggu dan kawal bersama bagaimana langkah pemerintah Indonesia tentunya untuk bisa membawa kembali Pak Hanafi untuk bisa kembali bersama keluarga. Ibu Mawadah, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita turut mendoakan yang terbaik. Assalamualaikum Bu Mawadah. Waalaikumsalam. Baik. Mas Haryanto, tentu kita masih ingin tahu juga ya, kemudian langkah-langkah ke depan yang biasanya juga perlu didorong, dilakukan. Karena melihat kasus ini bukan pertama kali terjadi, beberapa kali juga sudah terjadi, jumlahnya juga tidak sedikit. Tapi nanti dijawabnya Mas Haryanto, saat lagi pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda.
Baik, kembali kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di Tanjung Ru, Malaysia, Selangor, pemirsa, mengenai 5 pekerja migran Indonesia yang ditembak oleh APMM. Sebenarnya seperti apa kronologi yang terjadi? Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa yang coba kami rangkum. Ini adalah kronologi dari WNI yang ditembak di Malaysia versi Kementerian dari P2MI, di mana insiden penembakan di perairan Tanjung Ru, Malaysia terjadi pada Jumat 24 Januari sekitar pukul 3 dini hari waktu Malaysia. 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 4 lainnya ini mengalami luka-luka. Karena ada cukup banyak informasi yang beredar mengenai peristiwa ini, pemirsa. Ada versi dari otoritas Malaysia kemudian yang dirilis atau diinformasikan, yaitu konflik bermula ketika kapal WNI diduga menabrak kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM. Kemudian Direktur Maritim Selangor menerima laporan sebuah kapal terdampar di 0,4 mil laut barat daya Pulau Kare. Dan 2 orang WNI berada di kapal tersebut, 1 korban tewas di tempat, 1 korban luka dikirim ke Rumah Sakit Klang, 3 korban luka lain dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Baik, Mas Haryanto, ini kalau kita lihat tadi informasinya dari Bu Mawadah ya, istri dari Pak Hanafi. Ini diinformasikan Pak Hanafi katanya bekerja pangkas rambut di sana. Kemudian yang menjadi pertanyaan, Mas, kejelasan mengenai pekerjaan para pekerja migran yang diterima SBMI, ini tercatatnya seperti apa? Prosedur atau non-prosedural, ini sebenarnya yang diterima laporannya oleh SBMI seperti apa sih, Mas, di lapangan? Iya, jadi kan seringkali persoalan pekerja migran di Malaysia ini ketika ada persoalan banyak opini yang dibangun ini terjadi karena unprocedural. Oke. Kan? Sebetulnya kalau kami melihat adalah prosedural atau unprocedural, maka kemudian persoalan terjadi. Maka kalau kami lihat adalah ini bagaimana mekanisme diplomatik 2 negara dalam menjalankan MOU yang berlaku ya. Bagaimana kemudian hak warga negara Indonesia terlindungi. Ini satu yang perlu kami tekankan. Yang kedua, kami mengapresiasi sebetulnya langkah dari Kemenlu sudah melakukan nota diplomatik yang dalamnya adalah melakukan investigasi dan lain sebagainya, dan tantangan buat kementerian baru KP2MI dengan kasus ini akan seperti apa, bahwa kementerian ini sebagai leading sektornya bapaknya buruh migran yang mampu melindungi. Maka paling utama yang kami ingin sampaikan bahwa persoalan ini kalau kemudian akarnya nggak diselesaikan akan terjadi terus-menerus dari tahun ke tahun. Akarnya apa, Mas Haryanto? Akarnya gini, seringkali kemudian kami melihat ya narasi yang dibangun oleh Malaysia bahwa mereka ini tidak berdokumen. Kemudian ada beberapa narasi yang dibangun di pemerintah Indonesia ini terjadi karena tidak berdokumen atau unprocedural. Akar masalahnya adalah seringkali pekerja migran dijadikan objek yang paling disalahkan, tetapi tidak dilihat bahwa terjadinya pekerjaan prosedural ada lingkaran bisnis yang sangat kuat. Sebagai contoh begini, teman-teman tidak akan mampu pergi ke Malaysia tanpa ada orang yang memfasilitasi. Betul, penyalur itu. Penyalurnya, ada kapalnya di sana. Kemudian ada yang mengatur kapal naik kapan, kemudian naik kapalnya. Ada yang mengatur lalu lintasnya. Ada yang mengatur di Malaysianya, kemudian mengatur soal yang tidak pernah disorot adalah siapa yang menggunakan pekerja ini. Maka kemudian salah satu yang paling konkret kami dorongkan adalah ini tidak lagi menjadi kasuistik yang harus berhenti pada malam hari ini, tetapi bagaimana kemudian nota diplomatik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ditindaklanjuti. Salah satunya adalah membuat investigasi mendalam kedua belah negara. Kemudian kalau ditemukan ada kejahatan internasional, transnasional, maka hukum harus ditindakkan di situ. Ini akan menjadi akan kemudian menjaga marwah daripada Indonesia kalau kami katakan ya. Kalau tidak ya sampai kapanpun tahun depan pasti ada lagi. Berulang kembali. Akan berulang, kemudian diselesaikan dengan seberapa kuat sih, kemudian kita akan mencoba untuk menarasikan di dalam media paling 6 bulan selesai, kemudian kasus baru akan berganti kasus. Ini tantangan buat KP2MI baru nih, buat Pak Eko nih dengan kasus ini akan seperti apa ya menjadi bapaknya buruh migran Indonesia. Oke, mungkin langsung dijawab Pak Eko. Ini challenge kemudian yang dihadapi oleh KP2MI untuk betul-betul hadir ikut mengawal dan menjamin bagaimana keselamatan para pekerja migran Indonesia di balik berbagai catatan ternyata yang cukup banyak, Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak.
Kami berangkat dari tusi saya sebagai Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan. Betul. Kalau kasus seperti ini, kami coba mengaitkan bagaimana ke depannya dari fungsi dan peran atau tusi daripada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami sudah melakukan upaya-upaya strategi ke depan yang kita lakukan untuk mempersempit atau mengurangi yang dilakukan saudara-saudara kita yang akan bekerja di luar negeri. Upaya yang dilakukan misalnya berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan itu berangkat dari mana? Berarti pencegahan itu mulai berangkat dari titik-titik pemberangkatan. Misalnya di bandara, di daerah perbatasan. Nah itu yang memang ke depannya lagi yang memang tugas kita untuk menguatkan lagi. Tapi catatan Mbak di sini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Karena kita akan melibatkan semua stakeholder yang ada. Makanya nanti ke depan itu kita bekerja sama, bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder yang ada. Kita punya peran untuk bagaimana mencegah. Karena kalau sudah kejadian yang seperti ini kan kita sulit. Kita mau bicara prosedural, karena ini sudah kasuistis. Nah ini tanggung jawab negara kita hadir tadi, bagaimana nantinya sampai di Indonesia kita fasilitasi dari embarkasi sampai ke daerah asal, kita berikan rehabilitasi baik fisik dan kesehatan. Itu yang bisa kita lakukan untuk sekarang ini. Yang ke depan tadi, pencegahan itu tadi Mbak, dari mulai berangkat, ya tadi Bapak Haryanto sebutkan, itu juga akan berkaitan juga dengan sindikat, tapi ini memang kasusnya panjang. Jadi kasus panjang dan kasus itu merupakan tugas kita ke depan, bagaimana siklus yang ada dalam pencegahan, pengawasan, dan balai penegakan hukum. Karena itu semua akan terkoreksi. Makanya kami di sini mengawasi, bagaimana juga mencegah, termasuk menindak, baik itu pelaku. Tapi yang menindak adalah dari kepolisian nanti. Dari data kita di lapangan, apa itu terlepas kasusnya TPPO akan kami serahkan ke kepolisian. Tapi kita bersama-sama. Jadi di border-border, di perbatasan itu kita lakukan pencegahan. Itu kita juga lakukan juga dengan stakeholder yang lain. Misalnya di sini kerjasama dalam sosialisasi, edukasi, dan migrasi aman. Itu juga kita lakukan. Karena semua upaya yang dilakukan titik-titik itu dalam rangka untuk mencegah. Yang mencegah seperti yang sekarang ini kan kita upaya dari kementerian. Upaya pencegahan pasti harus dilakukan Pak. Tapi dengan kasus yang baru ini, dengan 5 PMI yang kemudian ditembak oleh APMM ini, langkah atau peran serta tanggung jawab dari KP2MI yang sudah bisa dimaksimalkan sampai ranah atau batas mana sih Pak? Batas kami untuk ke luar negeri itu kan kami sementara masih belum punya atase pelindungan. Jadi kita masih tergantung dan koordinasi kerjasama yang ada dengan kawan-kawan kita yang ada di luar negeri. Satu, kita dengan Kementerian Luar Negeri yang dalam hal ini di KBRI. Yang kedua, dengan atase kepolisian yang berkaitan dengan kasus yang seperti ini. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau sementara kita belum ada atase pelindungan nantinya ke depan, rencana memang kalau bisa terlaksana itu ke depan bisa ada atase pelindungan, dia disitulah akan punya peran keberadaan kita dari KP2M ini secara lebih jauh. Karena sementara kita hanya tergantung dan koordinasi, komunikasi dengan stakeholder kita, terutama dengan Kemenlu dan dengan kepolisian atase yang di sana, atase kepolisian yang ada di Malaysia. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Untuk kasus ini Pak, apa kemudian yang bisa kita pegang dan menjadi harapan saat ini? Karena cukup banyak pihak keluarga juga yang menunggu kepastian dari nasib kerabat mereka, keluarga mereka yang bekerja di Malaysia khususnya yang terlibat dalam peristiwa ini. Kita akan ikuti terus Mbak, kita akan ikuti terus kasus ini, kita akan koordinasi terus sampai sejauh mana penanganannya. Kalau memang nanti sejauh itu belum ada progres yang jelas dan sebagainya, nanti kita laporkan ke Pak Menteri, ya kita turun ke lapangan yang dari kementerian di sana sampai sejauh mana kasus itu ditangani. Karena kita akan turun dan kita akan kawal. Nanti saya laporkan ke Pak Menteri untuk dievaluasi dan kasih sejauh mana tindak lanjut kasus itu, bagaimana penanganannya.
Tapi gini Pak, baik, Pak Eko silakan, boleh Mas Herianto. satu. Jadi kami ada ketakutan dengan peristiwa yang lalu-lalu ya. Misalkan kita bicara Wilfrieda Soik, yang jelas-jelas mereka menjadi korban perdagangan orang, kemudian justru malah pelaku warga negara Malaysia dibebaskan. Kemudian penembakan tahun 2024 yang jelas-jelas itu dengan brutalnya yang menghilangkan nyawa pekerja migran di kerja sawit di Sabah, kemudian juga ramai di media kemudian hilang. Tapi dengan momentum ini apa yang disepakatkan oleh Pak Eko, kami sepakat, kami sangat menghargai proses itu. Tetapi bagaimana kemudian ini menjadi langkah konkret. Koordinasi aja nggak cukup, tetapi kemudian bagaimana ditingkatkan dalam melakukan investigasi tadi. Kalau tidak, ya kami punya keyakinan bahwa ini adalah alat negara yang melakukan, jadi perlu kekuatan negara di Indonesia perlu juga hadir. Ini momentum sebetulnya, ini juga presiden baru kita juga harus mulai bicara soal ini, karena ini soal bisnis warga negara, kemudian soal diplomatik, dan ini momentum. Kejadiannya adalah ketika Menteri KP2MI sama presiden ada di Malaysia. Ini adalah marwah Indonesia sangat dipermalukan di publik. Bukan suatu kebetulan berarti ya Mas, ya, kami merasakan ini bukan suatu kebetulan karena trennya selalu begitu dalam konteks Indonesia-Malaysia. Jadi artinya pertemuan ini, kehadiran Presiden Prabowo di Malaysia juga betul-betul menjadi momentum untuk bisa memastikan keselamatan para pekerja migran Indonesia. Itu yang harus dijalankan juga. Jalankan MOU yang sudah ada antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau memang MOU nggak kuat, lakukan evaluasi. Karena migrasi itu nggak bisa berdiri sendiri. Ada kebutuhan orang bekerja di Malaysia, ada kebutuhan orang Malaysia yang membutuhkan pekerja dari Indonesia. Itu yang harus diangkat oleh Pak Presiden di dalam momentum kasus ini, jadikan perbaikan ke depan. Baik, Pak Eko, mungkin menutup ada yang ingin disampaikan lagi mengenai peristiwa ini khususnya, dan tentunya langkah ke depan yang akan dilakukan KP2MI sehingga kita sama sekali tidak berharap peristiwa ini menjadi berulang saja kemudian seperti itu, Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami tetap berharap kepada saudara-saudara saya atau warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, kami tetap berpesan menggunakan prosedur secara benar atau secara prosedural. Kami tidak berbicara prosedural, saya berharap itu secara prosedural. Karena dengan prosedural itu akan mendapat jaminan, baik itu jaminan hak daripada pekerja migran atau jaminan yang lain, pendampingan dan lain sebagainya. Jadi kami berharap tetap menggunakan prosedur yang benar. Karena dengan prosedur yang benar itu akan terlindungi daripada hak-hak pemenuhan daripada mereka. Yang berkaitan dengan kasus ini, kami akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hari ini KBRI dan atas kepolisian, karena memang itu ranahnya beliau-beliau semua di sana. Kami tidak bisa berbuat jauh untuk melangkah ke sana, tapi kami juga bisa nanti ke depan bisa melaksanakan supervisi kalau memang progresnya nanti ke depan itu belum ada. Tapi batas supervisi itu kan kita tidak bisa masuk terlalu jauh karena itu kan di penyidikan yang lain. Tetap kita akan bersama-sama dengan kementerian dan atasnya di sana untuk mengikuti progresnya itu. Terima kasih, Mbak. Baik, tentu kita kawal betul bagaimana proses investigasi dan juga penindakan secara tegas. Butuh negara hadir untuk bisa ikut menjamin keselamatan dari setiap nyawa pekerja migran Indonesia. Terima kasih Mas Herianto, Pak Eko juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.